Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Jadi, teman-teman semua, beberapa hari yang lalu saya baru bertemu dengan salah seorang kawan saya, sahabat saya. Dia sudah bikin mungkin lebih dari 20 perusahaan dalam konteks startup ya, memulai dari awal. Startup itu bukan berarti harus teknologi ya, tapi memulai dari awal, dari nol, kemudian sampai akhirnya besar. Lesson learn yang saya pelajari dari dia kemarin sharing banyak banget tentang kesalahan-kesalahan apa yang dia lakukan dan apa kayak yang dia lakukan sekarang mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi basically pelajaran dari berbagai perusahaan yang dia bangun, berbagai perusahaan di berbagai bidang yang dia bangun itu ada benang merah yang menarik, yaitu dia mencoba banyak hal termasuk kegagalan-kegagalannya yang lucu. Secara di atas kertas mungkin orang akan lihat itu perusahaan yang besar sekali atau perusahaan yang sukses sekali atau perusahaan yang keren banget gitu. Ternyata ketika dia cerita dalamannya tidak semenakjubkan itu, bahkan bisa dibilang berdarah-darah atau susah atau berjuangnya, struggle-nya luar biasa berat. Itu yang dibilang rumput tetangga lebih hijau ya. Jadi kita lihat, oh gila, followersnya ada 8 juta orang gitu, pasti kalau jualan sekali launching bisa ribuan pieces gitu. Ternyata nggak juga. Dia dengan jutaan followers di salah satu perusahaannya, dengan followersnya padahal militan, tapi ternyata di target market ini memang mereka daya belinya rendah. Jadi kita harus tahu raving fans kita yang punya daya beli untuk produk apa itu penting, karena kalau kita biasa main di produk apa terus kita building audience yang tanda kutip mereka tidak bisa dimonetize, itu kayak juga jadi perjuangan berat. Kemudian pelajaran sederhananya saya rangkai menjadi satu pelajaran saja biar video ini jadi fokus. Apa rahasia yang akhirnya dia temukan ketika membangun sebuah perusahaan? Dia dulu mulai dari nol, kemudian ketika udah jalan dia mulai kadang bikin perusahaan akuisisi ataupun kayak invest gede-gedean dalam membangun perusahaan. Ternyata balik lagi sekarang cara dia bangun perusahaan adalah selalu mulai dari titik paling sederhana untuk memastikan produknya ada pasarnya. Dan pasar di sini adalah target market yang membeli pakai uang asli. Itu kayak kata kunci terbaru dari dia adalah itu. Beneran ada nggak sih demand-nya? Beneran ada nggak sih orang yang beli? Beneran bisa profitable nggak sih skala paling kecil? Ternyata itu adalah market research paling sederhana yang sangat powerful dibanding sebelumnya. Dia cerita bahwa saya bangun tim 30-50 orang, kemudian market research, bangun infrastruktur, bangun sistem, bangun teknologinya, back end-nya dan seterusnya. Tapi ternyata ketika launching agak krik-krik gitu. Nah, ini tentu tidak bisa untuk semua jenis produk. Mungkin kalau kita mau debat ya, ada misalnya orang yang main migas atau pengeboran minyak, itu memang ada budget gila-gilaan di depan, tapi atau misalnya sawit gitu, dimana kita harus invest mungkin berhektar-hektar tanah dan seterusnya. Tapi ini kalau kita ngomongin produk atau jasa pada umumnya, selalu ada market namanya early adopter yang bisa kita cek langsung. Jadi kita langsung kayak yuk bikin produknya, launching aja langsung, kemudian langsung dapat feedbacknya, langsung dapat masukannya, kemudian kayak beneran ada demand-nya nggak sih, beneran ada customer-nya nggak sih gitu. Itu kalimat menarik sih, itu yang saya percaya juga. Kalau dalam mau launching bisnis atau launching produk yang memang harus the real customer, pay real money, dan give real feedback. Itu jadi kayak agak nyambung sih tentang apa yang saya kerjakan selama ini, dan dikonfirm juga ternyata dia sekarang balik lagi ke fase paling basic. Jadi sekarang dia kalau mau bangun sesuatu cuma kayak ya kumpulin 3-4 orang, yang ini bikin produknya, yang ini kayak distribusi ke pasar atau kayak penyebaran atau pengiklanan atau promosi atau marketing, terus kayak kita lihat respon pasar seperti apa, ada yang beli atau enggak. Dari situ ketika bisnis modelnya sudah teruji versi sederhana ya, itu baru dipikirkan scale up-nya atau bisnis model untuk ngegaspolnya seperti apa. Tapi sebelum tahap itu biasanya sih sampai 200-300 juta rupiah per bulan pertama ya. Itu kayak ngecek apakah ini ada real traction-nya atau enggak. Kalau ada baru digas. Jadi ini pelajaran juga, self reminder juga untuk saya, agar kita harus bermimpi besar, yes, tapi kayak kita harus mulai dari step 1, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya.
Jadi teman-teman punya ide apapun, bikin model paling sederhananya, tawarkan ke orang-orang dan lihat responnya. Kalau ada yang menolak, cari tahu kenapa mereka menolak. Kalau ada yang menerima, cari tahu kenapa mereka menerima. Sehingga kita bisa akan mendapatkan real business yang mendapatkan real customer dengan real money. Terima kasih.